Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali di dalam suara pengharapan. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan yang akan saya bawakan yaitu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita memperhatikan bahwa Lazarus pada waktu itu mengalami satu mukjizat yang luar biasa, yaitu dia dibangkitkan dari kematian oleh Kristus. Nah, saudaraku yang terkasih Tuhan, dengan peristiwa yang besar itu, maka tentunya akan memberikan satu dampak yang juga besar bagi orang-orang yang ada di sekitar Lazarus dan juga keluarga Lazarus. Yang menarik di dalam bagian firman Tuhan ini, ketika imam-imam kepala orang-orang Yahudi itu mendengarkan akan peristiwa yang begitu besar ini, mereka justru datang kepada tempat itu. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, tetapi karena mereka ingin juga melihat Lazarus. Dan ternyata mereka memiliki satu keinginan yang sangat kuat, yaitu untuk membunuh Yesus dan juga membunuh Lazarus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita diperhadapkan kepada satu hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu bahwa ketika kita mengikut Kristus, maka taruhan di dalam hidup kita bukan secara materi. Taruhan untuk mengikut Yesus bukan hanya sekedar kedudukan dan jabatan kita. Taruhan yang kita harus berikan ketika kita mengiring Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah nyawa kita. Saudaraku yang terkasih Tuhan, hari ini mungkin kita juga mengalami apa yang dialami oleh Lazarus. Ada banyak orang-orang di sekitar kita yang bermufakat untuk menghabisi atau membunuh kita. Saudara, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya supaya kita boleh tetap teguh dan kuat di dalam mengiring dan setia mengikut Kristus. Karena tanpa itu kita tidak bisa memberikan dampak yang lebih besar di dalam dan melalui kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, di dalam masa-masa pandemi ini kita juga merindukan ada banyak anak-anak Tuhan yang rela seperti Lazarus ini. Dia memberikan dampak yang luar biasa. Dia memberikan pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ketika Kristus sudah berkarya di dalam kehidupan kita, kita jangan berhenti. Kita tidak boleh menyetop. Kita tidak boleh mendiamkan akan karya Kristus itu di dalam hidup kita. Tetapi kita harus memberitakannya kepada orang lain. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong saudara dan saya sekali lagi. Di tengah-tengah masa pandemi, kita boleh terus menjadi saluran berkat Tuhan. Kita terus memberitakan Kristus yang hidup, Kristus yang memberikan hidup kekal bagi saudara dan saya. Sehingga kita juga boleh menjadi dampak yang luas, yang baik bagi banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Ketika kita bertekad mengiring Kristus, kita juga siap untuk memberikan nyawa kita bagi Tuhan. Ketika kita bertekad menjadi murid Kristus, kita juga bertekad untuk menjadi dampak yang luar biasa bagi sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai berjumpa kembali di dalam suara pengharapan yang akan datang.